Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sufdoni Pradana. Di sini saya akan berbagi cara mengenai tutorial untuk membuat soal ujian online menggunakan aplikasi Excel pada PAT 2020 SMK Negeri 1 Talaga. Baik, langkah yang pertama adalah Bapak dan Ibu guru semuanya diharapkan sudah mendownload template Excel yang sudah diuploadkan oleh panitia PAT tahun 2020. Di sini saya contohkan, saya sudah mendownload template soal PAT yang 4 option atau 4 pilihan. Karena untuk yang tahun ini berdasarkan aturan dari kurikulum bahwa soal PAT tahun 2020 itu terdiri dari 4 pilihan jawaban. Jadi dari A sampai D saja. Oke, yang selanjutnya kita buat folder terlebih dahulu. Misalkan foldernya adalah nama mata pelajarannya, misalkan pemrograman web. Yang selanjutnya kita masukkan template soal yang sudah di-download tadi ke dalam folder yang sudah dibuat, dan jangan lupa di rename atau diganti nama si file Excel tersebut dengan nama pelajarannya, misalkan pemrograman web, nama gurunya siapa, misalkan kalau saya Asdon ya. Kita buka file Excel yang sudah di-download tadi. Tampilannya kira-kira seperti ini. Ini contoh file Excel yang sudah ada. Walaupun sudah ada isinya, supaya memudahkan Bapak Ibu dalam mengikuti tutorial ini, saya akan coba hapus terlebih dahulu. Di dalam pembuatan soal menggunakan Excel ini, ada beberapa kemungkinan. Yang paling umum itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah soal itu terdiri dari teks semua, mulai dari soal, kemudian pilihan A, B, C, dan D, kemudian juga beserta file pendukung lainnya. Tetapi ada juga yang soalnya berupa gambar, tetapi pilihan jawabannya berupa teks. Kemudian ada lagi yang ketiga, soalnya berupa gambar, kemudian jawabannya juga berupa gambar. Nah, kita akan coba atau kita akan buat satu persatu dari masing-masing atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang biasa Bapak atau Ibu buat soal. Baik, kita buat yang pertama. Kita masukkan di sini dulu nomor 1 misalkan. Yang selanjutnya di sini ada jenis soal. Jenis soal di sini ada 2. Ada pilihan ganda dan ada esai. Jika Bapak Ibu semua memasukkan 1, maka itu soalnya termasuk pilihan ganda. Tetapi jika memasukkan angkanya angka 2, maka itu soalnya adalah esai. Karena pada PAT tahun ini yang kita gunakan itu adalah pilihan ganda semua, maka diketik di dalam kolom ini adalah 1. Kemudian di sini ada kategori. Kategori soal itu ada 3. Yang pertama mudah, yang kedua adalah sedang, yang ketiga adalah sulit. Jika dirasa soal yang dibuat nomor pertama itu mudah, maka ditulis saja di sini 1. Kemudian, apakah soal tersebut mau diacak atau tidak? Jika mau diacak, maka di sini diisi huruf A kapital. Tetapi jika tidak mau diacak, maka di sini ditulis atau diketik T kapital. Nah, misalkan mau diacak, maka ditulis A. Nomor yang 1 ini adalah contoh soal yang semuanya teks ya, yang semuanya teks. Misalkan soalnya adalah apakah kepanjangan dari PHP. Jawab 1 ini adalah pilihan A. Misalkan A itu adalah pemberi harapan palsu. Jika soalnya berupa teks dan jawabannya berupa teks, maka file jawab 1 ini diabaikan. Masuk ke jawab 2. Misalkan ini yang B-nya adalah hypertext processor. Kemudian yang jawab 3-nya misalkan pemberi harapan pinjaman. Kemudian yang option D-nya atau jawab 4, maka di sini adalah pemberi harapan piutang misalkan ya, atau apalah ya. Terserah Bapak Ibu yang membuat soal. Kemudian di sini dikosongkan saja, langsung masuk ke kunci jawaban. Kunci jawabannya bukan A, B, C atau D, melainkan diganti dengan angka. Berarti A itu 1, B 2, C 3, D 4. Misalkan jawabannya adalah B, maka di sini ditulis 2.
Yang selanjutnya, apakah option jawabannya itu mau diacak atau tidak? Jika mau diacak, maka di sini diketik Y kapital. Tetapi jika tidak mau diacak, maka diketik N kapital. Misalkan mau diacak, maka diketik Y kapital. Nah, cukup simple kalau misalkan untuk membuat soal yang semuanya teks. Soalnya teks, kemudian jawabannya juga teks. Kemudian yang kedua itu adalah soalnya berupa gambar, kemudian jawabannya itu berupa teks. Misalkan nih, kategorinya pilihan ganda, kemudian sedang soalnya, atau misalkan mudah lah soalnya, kemudian diacak juga. Soalnya adalah sedang apakah, misalnya gini, perhatikan gambar, apakah yang dilakukan, apakah yang sedang dilakukan oleh gambar tersebut. Misalkan option 1 lari, option 2 senam, option 3 misalkan juggling, option 4 memasak. Nah, kemudian di sini untuk soalnya di bagian gambar, karena yang mau kita masukkan adalah soalnya berupa gambar, maka di sini ditulis nama file gambar tersebut. Maka dari itu, dengan adanya tadi dibuat folder, misalkan nih kita buat folder ini, nanti masukkan si soal tersebut. Misalkan nih kita sudah punya soal, kita kopikan soalnya, pastikan di dalam satu folder. Itu nomor berapa? Nomor 2. Berarti di sini boleh namanya apa saja, yang penting Bapak Ibu semua ingat. Misalkan nomor 2, soal 2 misalkan ya .png. Nah, maka di file Excel tersebut, jika yang akan dimasukkannya adalah soal gambar, maka di sini ditulis soal 2.png. Nah, maka ini udah otomatis bahwa si file Excel akan membaca nama file gambar yang sudah dimasukkan ke dalam folder tersebut. Nah, file yang ini. Jadi ketika di sini dimasukkan soal 2.png, sebenarnya itu sama dengan memanggil nama file ini. Tapi awas, nama filenya harus sama, jika hurufnya besar kecil harus sama, kemudian extension dari gambarnya harus sama. Ada yang PNG, ada yang JPG, atau ada yang tipe yang lain. Karena di sini kebetulan PNG, maka di sininya juga tulis soal 2.png. Maka di sini tulis kunci jawabannya, misalkan 1 sedang senam, misalkan gambar tersebut, maka ditulis di sini adalah 1, atau apa tadi nomor 1 itu adalah lari, sedang lari misalkan, tulis 1 kemudian diacak juga. Itu nomor 2 jika soalnya berupa gambar dan jawabannya berupa teks. Kemudian yang ketiga adalah soalnya berupa gambar, kemudian optionnya juga berupa gambar. Nah, misalkan gini, perhatikan gambar, kemudian soalnya termasuk jenis apakah tabel gerbang logika pada gambar tersebut. Nah, kemudian di sini jawab 1. Jawab satunya karena gambar, maka dikosongkan saja, langsung diisi file jawab 1 ya. Diisinya yang file jawab 1 saja. Nah, diisinya bagaimana? Sama seperti pada saat mengisi gambar tadi. Misalkan nih, kita buka dulu foldernya, kita masukkan dulu misalkan ini option A, B, C, D misalkan ya. Kita kopikan dulu semuanya. Masih dalam satu folder. Awas jangan ada nama yang sama. Nah, makanya jika ini soal nomor 2, maka di sini ketika option nomor 3 ya, kita pilih. Oh ya, sebelumnya kita tambahkan dulu misalkan tadi itu berupa soal nomor 3. Nah, kita kopikan lagi ke sini. Nah, ganti misalkan. Oke, sebentar. Misalkan di sini adalah soal 3. Ya. Soal 3. Baik. Maka ke Excel lagi. Kita bisa pindah langsung ke sini boleh. Langsung soal 3.png.
Berarti kita sudah manggil soalnya. Kemudian yang berikutnya adalah manggil jawabannya. Manggil jawabannya kita rubah dulu biar tidak ada penulisan option yang sama. Misalkan ini option A, kita rubah namanya, misalkan soal 3A, maksudnya adalah soal nomor 3 option A. Kemudian yang B juga sama, soal 3B. Yang C, soal 3C. Kemudian yang D, soal 3D. Jika kita sudah buat ini, maka kita ke Excel lagi. Nah, misalkan di sini soal 3a.png ya. Kita kopikan saja. Nah, yang jawab 2 kosongkan, isi yang file jawab. Isinya soal 3b. Kemudian yang C juga sama. Nah, kita kopikan soal 3C. Kemudian yang D, soal 3D. Selanjutnya kunci jawabannya apa? Misalkan kunci jawabannya adalah yang D, berarti 4. Kemudian mau diacak atau tidak? Misalkan tidak, ketik N. Nah, dan begitu seterusnya. Ini adalah contoh-contoh pengisian soal jika soalnya yang pertama itu adalah soalnya teks dan jawabannya berupa teks juga. Kemudian yang kedua, soalnya gambar, jawabannya teks. Kemudian yang ketiga, soalnya gambar, jawabannya juga gambar. Nah, itu langkah-langkah untuk membuat soal PLT untuk tahun 2020 menggunakan Excel. Nah, jika ada yang menggunakan audio atau video, pada dasarnya caranya sama seperti pada saat memasukkan gambar. Karena yang paling penting adalah penamaan dari gambar, audio atau video tersebut, dan juga gambar, audio, dan video tersebut harus berada di dalam satu folder yang sama, sehingga ketika soal ini dikirimkan kepada panitia, maka semua yang ada di dalam soal tersebut harus dimasukkan, mulai dari gambarnya, soalnya, kemudian audio, video jika ada. Baik, itu gambaran singkat mengenai tata cara pembuatan soal menggunakan Excel. Jika ada yang masih dirasa bingung atau mungkin perlu pertanyaan, boleh ditanyakan langsung kepada saya. Dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe di channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.